Jangan masukkan dia ke dalam surga, karena dia telah menghina saya dan dia belum meminta maaf. Dan sakitnya tuh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amir Hamzah dan selamat datang di Amir Hamzah Channel yang akan membahas tentang keislaman. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang dosa investasi. Apa itu dosa investasi? Tonton sampai habis. Kita semua pasti pernah bermimpi untuk menjadi seorang pengusaha. Apakah mimpi seorang pengusaha itu? Yang pertama adalah dia memiliki bisnis yang besar. Apakah cukup? Yang kedua adalah punya penghasilan yang melimpah. Jadi percuma dia memiliki bisnis yang besar tetapi mempunyai utang yang besar. Maka dia akan putus asa dan akhirnya bunuh diri. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan syariah. Nah, ini udah mulai perfect, punya bisnis besar, penghasilan melimpah, juga hartanya itu halal. Yang keempat apa? Rajin beribadah. Jika seorang pengusaha memiliki keempat kriteria ini, maka dia sudah menjadi menantu idaman para calon mertua. Berikutnya apa? Banyak bersedekah. Cukup? Berikutnya yang keenam, sudah sering haji dan umrah. Cukup? Nah, yang terakhir, mati masuk surga. Pertanyaannya, apakah keenam cita-cita ini sudah tercapai? Jika sudah, bisa tulis komen di bawah. Jika belum, maka mimpi ini merupakan mimpi kita semua. Jika kita sudah mencapai keenam-enamnya, maka sesungguhnya ini adalah senikmat-nikmatnya hidup. Dalam Quran disebutkan fid dunya hasanah, hidup yang penuh dengan kebajikan. Dan ini merupakan mimpinya para pengusaha muslim. Mimpinya semua orang muslim. Tinggal satu kan, mati masuk surga. Ketika 6 cita-cita ini ada di tangan kanannya, maka insya Allah dijamin masuk surga. Dan ini merupakan puncak kesuksesan dunia akhirat. Pertanyaannya, jika ke-6 cita-cita ini ada di tangan kanannya, apakah kita dijamin masuk surga? Nampaknya ini adalah kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa. Karena ini merupakan mimpi yang belum berakhir. Ketika kita mati, maka kita akan dihadapkan dengan dosa, dosa, dan dosa. Dan jika dijelaskan lebih detail lagi, sesungguhnya dosa itu dibagi menjadi 3. Ada 3 jenis dosa. Yang pertama adalah dosa yang dilakukan oleh diri sendiri. Jadi para pengusaha atau orang-orang muslim rata-rata mengira bahwa dosa itu cuma satu jenis. Tidak sholat, dosa. Tidak puasa, dosa. Berzina, dosa. Mencuri, dosa. Dan rata-rata ceramah itu hanya membahas dosa tipe yang pertama ini. Dosa tipe kedua dan ketiga itu jarang sekali dibahas, bahkan terlupakan. Saking jarangnya dibahas. Padahal dosa jenis kedua dan ketiga adalah dosa yang paling banyak. Besar sekali dosanya. Dan yang paling parah itu dosa tersebut tidak bisa ditobati. Nah, ini syarat dan ketentuan berlaku ya. Nanti kita buktikan. Terus ada dosa jenis kedua. Dosa jenis kedua adalah dosa zolim kepada orang lain. Dan ini dosa yang tidak bisa ditobati kecuali diselesaikan dengan antara kedua pihak. Ada dosa jenis ketiga dan ini adalah dosa yang paling mengerikan. Dan jika materi ini disampaikan, banyak yang protes. Ini adalah ajaran yang bid'ah, ajaran yang sesat, nggak ada dalilnya. Kita bayangkan, kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak melakukan maksiat, kita tidak melakukan dosa. Yang melakukan itu orang lain, yang bermaksiat itu orang lain, yang melakukan kejahatan itu orang lain. Tetapi kita yang tidak melakukan ini akan terus dikirimi dosa, padahal orang lain yang melakukan dosa. Wah, ini ajaran sesat, ajaran yang dipengaruhi oleh agama lain. Masa ada dosa warisan? Sabar, tahan nafas dulu. Dan ini sayangnya adalah dosa yang paling banyak variasinya. Jadi dosa tipe kedua dan ketiga ini adalah dosa yang jarang sekali dibahas. Karena apa? Karena tidak menarik. Karena takut. Siapa yang takut? Yang takut adalah yang menyampaikannya. Kenapa? Karena takut nggak diundang lagi. Kenapa dosa jenis kedua dan ketiga ini tidak pernah dibahas? Karena membahas ini malah bikin panas hati, tidak sejuk. Biasanya ustadz-ustadz yang diundang itu ustadz-ustadz yang memaparkan materi yang enak-enak, yang baik-baik, yang sejuk, yang menimbulkan kerukunan.
keharmonisan, toleransi. Jadi dakwah itu jangan yang disampaikan tuh yang keras-keras, berbau radikal. Biasanya ketika saum Ramadan yang disampaikan itu kan harusnya yang adem-adem, yang sejuk-sejuk. Biasanya materi yang paling banyak dipilih itu adalah tentang puasa Ramadan. Man shoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan mengharap pahala hanya darinya, gufirolahu, maka akan diampuni ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Jika ketemu dengan lafaz ma, para ulama benaran ya, ulama usul fikih biasanya berhati-hati karena lafaz ma ini bermakna banyak. Ma taqaddama min dzambi, maka semua dosa-dosa yang telah dikerjakan akan diampuni. Misalnya dosa mencuri dihapus dengan saum Ramadan. Dosa berzina dihapus dengan saum Ramadan. Dosa korupsi dihapus dengan saum Ramadan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Dihapus dengan saum Ramadan. Jadi setelah masuk Syawal maka dia akan putih bersih, tidak ada noda, sehingga bisa berbuat dosa lagi. Nah, biasanya kalau disampaikan ini ustadz-ustadznya laris, diundang di mana-mana. Ada lagi, siapa saja yang haji mabrur maka tidak ada balasan kecuali surga. Wah, biasanya kalau dengar ini adem. Nah, membahas ini tuh tidak membuat panas hati. Nah, ini harusnya materi yang harus dipilih, harus disampaikan, karena ini bikin sejuk, tidak panas hati. Kalau para ulama bertemu dengan lafaz ma, ulama benaran ya, usul fikih, dia akan bertanya, apakah benar semua dosa akan dihapus? Nah, di sini ada kaidah usulnya. Dalilul am yabqa fi umumahu ma lam yarad dalilut takhsis. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi, jika tidak ada yang mengkhususkan, maka semua dosa pasti bisa dihapuskan. Apakah ada? Jika tidak ada, maka aman. Masya Allah. Ternyata ada. Karena dalil ini muncul dosa jenis kedua dan dalilnya panjang. Gara-gara dalil ini, dalam tanda petik, maka muncul dosa yang kedua. Saum Ramadan itu bukannya menghapus dosa, justru sebaliknya. Dengan dosa jenis kedua ini, saum Ramadan itu bisa habis. Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat, atadaruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al muflisu fina dirhamalah. Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham. Jadi dirham itu adalah sebenarnya uang receh, uang pecahan kecil. Jadi orang yang bangkrut itu adalah orang yang uang receh pun dia tidak punya. Wala mata, dan harta kekayaan. Dari jawaban ini menunjukkan bahwa para sahabat itu kebanyakan adalah pengusaha. Taunya dari mana? Dari jawabannya. Jadi jawaban Rasul ketika ditanya siapa orang yang bangkrut, para sahabat itu menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya kekayaan. Jadi dia punya mobil, dijual, bangkrut. Dia punya sawah, dijual, bangkrut. Dia punya rumah, dia jual, bangkrut. Faqala innal muflisa min ummati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut ya'ti yaumal qiyamati bisolah wasiyam wa zakah, adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dan zakat. Jadi dia membawa sholat yang penuh, tidak bolong-bolong. Dia melakukan saum 30 hari penuh, 1 bulan, tetapi ternyata bangkrut. Dia melaksanakan haji, dia membayar zakat, tetapi bangkrut. Wa ya'ti qad syatama hada, tetapi ia selalu mencaci maki. Syatama apa? Syatama adalah dia melecehkan orang lain, dia merendahkan orang lain, dan tidak diselesaikan di dunia. Meskipun dia rajin istighfar, astagfirullahaladzim, tidak diterima tobatnya, tidak akan diampuni. Jadi jika tidak diselesaikan di dunia,
maka diselesaikannya di akhirat. Tetapi penyelesaian di akhirat itu bukan salam-salaman, halal bihalal, bukan. Jadi ketika orang di akhirat nanti, dia akan diperiksa rukun Islamnya. Apakah dia melakukan sholat? Oh, sholatnya penuh. Siapa yang melaksanakan sholat dan sholatnya baik, maka baik seluruh amal kebaikannya. Sholatnya diperiksa, ternyata sholatnya baik. Zakatnya diperiksa, zakatnya baik juga. Puasanya diperiksa, puasanya baik. Maka dia akan diberi tiket untuk masuk surga. Lalu digandeng oleh malaikat. Ketika dia akan masuk ke dalam surga, ada interupsi. Dan interupsinya tidak kalah seperti di gedung DPR. Interupsi, jangan masukkan dia ke dalam surga, karena dia telah menghina saya dan dia belum meminta maaf. Dan sakitnya tuh di sini. Maka diambillah amal kebaikan yang tadi. Diambil dari mulai sholatnya. Di sana akan diputar videonya. Dia menghina orang lain tuh banyak. Jika ada sisa, maka dia akan masuk surga. Tetapi ketika sudah beres urusannya, ternyata ada interupsi lagi, kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Wa qadhafa hada. Dia menuduh. Qadhaf itu apa? Dia memfitnah, dia berbohong, dia menyebarkan hoax. Dan fitnah itu lebih kejam daripada tidak menfitnah. Jika pahala sholatnya habis, maka diambil pahala puasanya. Padahal dikatakan bahwa barang siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan, maka dihapuskan seluruh dosa masa lampau. Puasa yang tadinya akan menghabisi dosa, malah dihabisi dengan dosa jenis kedua ini. Ketika urusannya beres, ternyata ada kelompok 3 yang interupsi. Apa? Wa akala mala hada, dan makan harta orang lain. Yaitu dia berhutang kepada orang lain tetapi tidak membayarnya. Maka akan ditagih di akhirat. Tetapi di akhirat itu tidak ada dinar dan dirham. Maka dia akan membayar dengan apa? Dia akan membayar menggunakan amalnya. Ketika amal sholatnya habis, amal saumnya habis, maka dia akan bergerak ke amal zakatnya. Hati-hati jika seorang owner, seorang pemilik perusahaan yang memiliki karyawan yang banyak, tetapi dia zolim, dia tidak membayar gajinya kepada karyawan, hati-hati. Dan yang lebih berat adalah pemimpin yang korup. Misalnya, bupati korupsi, maka dia akan digugat oleh 3 juta penduduk. Dan di akhirat nanti tidak ada yang bisa disembunyikan. Semuanya dibongkar. Filmnya akan diputar. Lebih tinggi lagi adalah jabatan gubernur. Dia akan digugat oleh 30 juta penduduk kalau dia korupsi. Lebih tinggi lagi, jabatan presiden. Dia akan digugat oleh 270 juta penduduk. Nah, setelah beres urusan itu, ternyata ada kelompok 4 yang interupsi. Wasafakada mahada, serta membunuh. Nah, hati-hati kepada aparat, karena aparat tuh punya pistolnya 2. Bapak-bapak pasti tahu. Jangan tembak sembarangan, karena satu nyawa orang yang dibunuh tanpa hak itu seperti membunuh seluruh penduduk bumi. Dan dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Dan disebutkan dalam Quran ada 2 jenis kemaksiatan, yaitu membunuh dan riba. Jadi hati-hati dengan riba. Orang yang mengulang-ulangi riba, sedangkan dia sudah tahu, maka dia akan menjadi penghuni neraka kekal selamanya. Maka setelah beres urusan itu, ternyata ada kelompok 5 yang interupsi. Wa doroba hada, dan menyakiti orang lain. Doroba artinya apa? Dia memukul, dia menempeleng, dia menendang, dia menyiksa. Maka sesungguhnya dia harus dibalas di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kisos. Jadi diwajibkan untuk kisos. Jika bunuh, dibalasnya dengan bunuh lagi. Jika tidak dibalas, maka dia akan disiksa di akhirat. Jika dia disiksa, dibalasnya dengan siksaan lagi. Misalnya contoh, Anies Baswedan disiram matanya. Orang yang menyiram tadi disiram matanya sampai but. Jika tidak, maka dia harus membayar diat. Membayar 2 diat. 1 diat itu adalah 1000 dinar. Kalau dirupiahkan itu 1 miliar. Jadi 2 diat adalah 2 miliar. Fayu'tu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya,
pahala sunnahnya, pahala sedekahnya akan diberikan kepada orang yang dia hina, yang dia hutangi, dan seterusnya. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqadama alaih, hingga pahalanya habis sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Misalnya kita punya dosa, kita dizolimi, dosa kita tuh akan diambil, akan dikasihkan kepada orang yang menzolimi kita. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil, faturihat alaihi, untuk dibebankan kepada orang tersebut, thumma turiha finnar, hingga akhirnya ia dilemparkan kepada neraka. Dan ini menyebabkan dia bangkrut. Dosa apakah itu? Yaitu dosa zalim kepada orang lain. Dia sudah melakukan ibadah, sudah melaksanakan rukun Islamnya, tetapi masuk dalam golongan bangkrut. Tetapi dari dosa kedua yang mengerikan ini ada dosa yang ketiga, dosa yang sangat mengerikan, lebih besar dosanya dan tidak bisa ditobati. Dan apakah dosa ketiga itu? Kita ketemu lagi besok. Sekian penjelasan singkat tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.